Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's lesson is about simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense is a tense used to describe actions, activities, or events that happened at a specific time in the past. These actions started and finished in the past, so they do not continue into the present. This tense is commonly used to talk about past experiences, completed activities, and past actions, and it is often accompanied by clear time expressions such as yesterday, last week, or 2 days ago, and etc. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas, action, atau kejadian yang terjadi di waktu tertentu di masa lampau atau masa lalu. Aktivitas ini contohnya dimulai dan berakhir juga di masa lalu. Jadi memulai dan selesai di masa lalu juga. Dan dia itu tidak berlanjut, aktivitasnya tidak berlanjut ke masa sekarang. Jadi mulainya itu dan finishnya itu di masa lalu semua, dan itu sudah finish atau selesai dan tidak berlanjut ke masa sekarang atau present time. Dan untuk di penggunaannya ini biasa digunakan di past experiences atau pengalaman masa lalu, aktivitas yang completed atau dan juga aktivitas di masa lalu. Dan ada clear time expressionsnya yang biasa digunakan, yaitu seperti contohnya yesterday, last week, or 2 days ago, 2 months ago, dan sebagainya. Nah, di sini ada functions dan time expressions. Untuk functions, simple past tense is used to express, nah seperti yang dijelaskan tadi ya, present. Simple past tense digunakan untuk menyatakan action in the past, aksi di masa lalu dan aktivitas masa lalu dan pengalaman. Untuk time expressionnya seperti yang udah disampaikan sebelumnya, ada contohnya yesterday, last night, last month, last year, etc., 3 days ago, and in 2023, dan sebagainya. Bisa di in 2020, in 1990, dan sebagainya. Nah, ketutup ini. Ini positif. Untuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif ini ya, positif. Untuk simple past tense itu subject plus verb to plus object. Nah, di sini ada subjeknya I finish my homework last night. Nah, di sini ada subjeknya. Di sini ada verb to-nya. Verb to dari finish. Ya, verb to dari finish. Jadi finished. I finished my homework last night. Ini time expressionsnya ya, last night. Untuk objeknya ini ada homework. Di sini ada he bought a new book last week. Bought ini verb 2 dari kata buy ya. He bought a new book last week. Ini time expressionnya, ini objeknya. Dan ini ada they played badminton after school. Untuk negatif patternnya, untuk simple past tense ada subject plus did plus
not plus verb 1 plus objek. Di sini ada contohnya. He didn't ini itu did not ya. Ini dipersingkat saja. Jadi did not. Jadi didn't dipersingkat. He didn't go to school yesterday. Karena di sini udah ada did ya. Jadi abis did not, after did not, itu verbnya kembali ke form awal atau original, yaitu verb 1. Verb 1 dari go ya go. Jadi tidak bisa habis he did not itu pakai goes ya. Tidak bisa pakai goes. Jadi kembali ke verb awal atau verb 1. He didn't go to school yesterday. Ini objeknya, ini time expressionsnya. Di sini juga bisa dilihat ya. Verb 1 kembali setelah did not, yaitu play, bukan played atau plays. Jadi play ini kembali ke adalah verb 1 ya, habis did not. Ini after school itu time expressionnya. Untuk simple past tense memang memakai did ya, verb 2. Untuk negatif maksudnya memakai did untuk subjek apapun, mau itu singular atau plural. Untuk interrogative sentence di sini ada patternnya, yaitu as always ya, did terlebih dahulu ya, jangan subjek terlebih dahulu. Didnya terlebih dahulu plus subjek plus verb 1 plus objek. Seperti contohnya di sini ada did you finish your homework? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini sudah ada did you finish. Nah, ini adalah verb 1 ya, finish verb 1. Jadi tidak bisa did you finished, harusnya did you finish, memakai verb 1 atau form original kembali ya, karena sudah ada subject agreement did. Di sini juga ada contohnya, come verb 1 tidak comes, came. Di sini juga ada visit not visited or visits ya, dan sebagainya. Next ada to be. Ada to be untuk pemakaian was dan were. Nah, untuk subjek singular I, she, he, it itu memakai was ya, was. Untuk plural you, they, we memakai were ya, were untuk plural. Untuk positifnya bisa dilihat I ini singular, seperti contoh memakai was. I was so tired yesterday. Untuk we atau plural memakai were ya. We were having fun last night. Ini untuk menyatakan kejadian di past ya, di masa lalu, memakai was dan were. Kalau sebelumnya itu untuk menyatakan past juga, tetapi tidak memakai was atau were. Oke, untuk negatif ada I wasn't tired. Seperti biasa negatif itu setelah setelah was atau were atau dan lain sebagainya harus memakai not ya. Ini wasn't itu was not, ini disingkat jadi wasn't. I wasn't tired. We were not having fun. Untuk interrogatif seperti biasa, ini ditaruh di awal sebelum subjek ya. Selalu untuk interrogatif itu subjeknya
maaf, subjeknya bukan di awal ya, tapi untuk ini itu sebagai umpamanya to be ya, to be. Jadi were you late to class yesterday, atau was he absent last Tuesday. Nah, untuk penggunaan verb ya di simple past tense ini ada dua. Untuk pertama itu ada regular verb atau dengan akhiran ed or d. Ada contohnya di sini. Verbnya adalah play. Untuk regular verb atau pastnya itu played, memakai akhiran ed. Untuk clean itu juga memakai akhiran ed. Visit juga sama, memakai akhiran ed. Watch juga memakai akhiran ed. Fry itu memakai akhiran ed. Nah, di sini kenapa fried jadi fried, tidak memakai y? Karena untuk huruf y ini terus diganti ke pas, itu diganti ke kata iye. Jadi saya koreksi ini itu kenapa ini fried, karena ini ada kata y, huruf y, dan untuk penggantiannya memakai i. Jadi di sini fried itu memakai akhiran di ya. Dan kedua ada irregular verb atau changes form. Changes form ini maksudnya untuk verbnya bisa dilihat contohnya ya. Untuk verbnya kan go ya, go, tapi penggantian katanya untuk pas itu bisa diganti atau berubah katanya ya, berubah bentuk. Go menjadi went, eat menjadi ate, see menjadi saw, buy menjadi bought, teach menjadi taught. Ya, bisa dipahami. Untuk examples regular verb bisa dilihat di sini, akhiran ed ya. Akhiran ed untuk study. Nah, study ini kan akhirannya y ya. Seperti sudah dijelaskan tadi, untuk akhiran y itu penggantiannya bisa diganti dengan akhiran iy ditambah regular verb d, bukan ed ya, karena ini iy itu penggantian dari huruf y sebelumnya dari kata form originalnya study. Jadi she studied math last night. We watched a movie last week. I brushed my teeth this morning. Untuk irregularnya ada contoh. Nah, ini I went to school yesterday. I went ini tadi apa artinya? Go ya. I went to school yesterday means I go to school yesterday. Tapi karena ini simple past tense, kita memakainya when, bukan go ya. Untuk he bought a new book last week, ini artinya bought itu adalah buy ya, verb originalnya atau form original itu buy, tapi karena ini simple past tense kita ubah jadi bought, jadi irregular verb, changes form. Ingat ya, we met our friend last month. Met ini form original itu meet ya, tapi karena ini simple past tense, sekali lagi kita rubah menjadi met. Nah, di sini ada sedikit exercises seperti biasa, as always. Bisa dipilih ya antara A, B, C, D untuk mengisi kotak kosong di sini. She bla 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 her homework last night. Did they bla 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 to school yesterday. Di sini sudah ada jawabannya, nanti bisa dipelajari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, lalu diisi. Ada satu lagi untuk exercises, untuk perintahnya to change this sentence into a negative and interrogative sentence. Di sini sudah ada contoh positif sentence-nya ya. He went to the water park last week. Jadi bisa dibikin untuk sentence negatif
dan interrogatifnya ya. Dari kata ini sudah yang positifnya ya. Kalian tinggal isi yang atau jawab yang negatif dan interrogatifnya bisa ditambah. Okay, so that's for today's lesson. Thank you for all your attention. Hope you guys understand what I'm saying and lecturing in this video. So thank you so much once again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.